Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Di mana di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi DHCP relay dengan menggunakan MLS. Seperti yang kita ketahui bahwa DHCP relay berfungsi untuk merelaykan paket request dari komputer klien ke DHCP server. Di mana di sini akan ada router yang berfungsi untuk merelaykan paket yang dikirim oleh klien menuju ke DHCP server gitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa DHCP server berfungsi untuk mengirimkan sebuah paket data yang berisikan IP address, kemudian netmask, gateway, dan juga DNS. Lalu bagaimana cara konfigurasinya? Pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat desain topologi seperti ini. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa ada komputer server khusus yang bertindak sebagai DHCP server, gitu. Dan juga di sini ada sebuah MLS yang berfungsi sebagai DHCP relay-nya. Dan di sini terdapat dua buah VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di mana di VLAN 10 ini terdapat beberapa komputer, yaitu PC 1, 2, dan 5. Sedangkan di VLAN 20 juga terdapat beberapa komputer, yaitu PC 3, 4, dan 6. Di sini yang harus kalian konfigurasi yaitu adalah konfigurasi VLAN untuk setiap masing-masing switch ya, baik itu switch 1 ataupun switch 2. Dimana untuk VLAN-VLAN yang digunakan itu adalah VLAN-VLAN yang menuju ke komputer berdasarkan VLAN-nya masing-masing gitu. Nah, kemudian jangan lupa kalian lakukan konfigurasi trunking antar switch, yaitu baik dari switch 1 ataupun switch 2 gitu ya. Dan jangan lupa untuk melakukan konfigurasi trunking juga untuk switch 1 yang mengarah ke MLS yang bertindak sebagai DHCP relay gitu. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa melihat di video tutorial sebelumnya jika kalian lupa. Oke, nah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat konfigurasi DHCP relay yaitu adalah kita buat dulu DHCP server. Di sini ada perbedaan dari topologi yang kita lakukan, konfigurasi yang kita lakukan, di mana DHCP server ini adanya di komputer server. Oke, caranya yaitu adalah kita klik di bagian DHCP servernya, kemudian kita klik di bagian service, kemudian pilih DHCP. Gitu ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan IP address atau IP pool yang digunakan untuk MLS. Karena apa? Karena di MLS ini belum melakukan konfigurasi IP address. Dan di sini kita akan mencoba supaya si MLS-nya ini akan mendapatkan IP address dari komputer server gitu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa di bagian server itu ada default gateway-nya. Default gateway-nya adalah 11.11.11.1, di mana IP gateway ini merupakan IP address dari interface gig 0/2 yang ada di MLS. Nah, caranya adalah yang pertama kita tambahkan dulu untuk IP pool-nya. Di sini kita buat untuk MLS, berarti di sini MLS gitu ya. Nah, kemudian untuk start IP address-nya, karena di sini kita yang terhubung hanya satu komputer aja atau hanya terhubung satu router aja dan yang membutuhkan IP address cuma satu aja, berarti di sini start IP address-nya kita masukkan IP address-nya si gateway yang tadi gitu ya, yaitu 11.11.11.1 gitu. Nah, kemudian subnet masknya kalau misalnya kita lihat di bagian topologi itu adalah /24. Berarti di sini untuk subnet masknya itu adalah 255.255, kemudian 255, kemudian 255 belakangnya kosong gitu. Nah, karena di sini IP address-nya hanya dikhususkan untuk satu IP address saja untuk MLS saja, berarti maksimum number of user itu kita ganti jadi satu aja gitu, karena memang yang diperlukan cuma satu aja, yaitu untuk MLS aja gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik tombol ADD gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita buat IP pool untuk guru dan siswa untuk setiap masing-masing VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di mana VLAN 10 itu adalah untuk guru, sedangkan VLAN 20 itu untuk siswa, gitu ya. Nah, caranya ya sama seperti yang tadi. Di sini kita ganti jadi guru. IP pool name-nya itu adalah guru. Kemudian default gateway-nya adalah default gateway yang diberikan,
yang akan diberikan untuk komputer klien. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di desain topologinya bahwa gateway yang akan digunakan oleh setiap masing-masing komputer klien di VLAN 10 itu adalah 192.168.10.1 gitu ya. Nah, berarti di sini untuk IP poolnya untuk default gateway-nya yaitu adalah 192.168.10.1 gitu ya. Nah, kemudian untuk DNS-nya adalah DNS yang diberikan oleh ISP gitu. Nah, di sini karena DNS-nya karena kita belum terkoneksi ke internet, berarti di sini DNS-nya kita gunakan IP Google aja gitu ya. Di sini kita ganti jadi IP-nya yaitu 8888 gitu ya. Nah, kemudian untuk start IP address-nya di sini adalah IP address yang dimulai dari IP berapa sampai berapa gitu. Nah, di sini karena IP 10.1 sudah digunakan, berarti di sini untuk start IP address-nya yang kita gunakan adalah 192, kemudian 168, kemudian 10.2 gitu. Jadi dari IP 2 sampai seterusnya gitu yang boleh digunakan, sedangkan IP 10.1 itu tidak boleh digunakan gitu ya. Nah, kemudian number subnet masknya karena dia menggunakan /24, kalau misalnya kita lihat ya di desain topologi ini dia menggunakan /24, berarti untuk subnet masknya yaitu adalah 255.255.255.0. Oke. Nah, kemudian maksimum number of user. Nah, di sini untuk maksimum number of user itu adalah berapa banyak user yang akan diberikan IP address tersebut gitu. Nah, karena di sini /24 berarti ada 254 IP address. Akan tetapi karena IP 1 ini sudah digunakan yang 10.1 berarti dikurangi 1. Jadi 253 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang lainnya FTP server dan WLC kita tidak membutuhkan itu. Kalau misalnya udah tinggal klik ADD. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 yaitu untuk siswa. Berarti di sini IP pool name-nya adalah siswa. Kemudian IP gateway-nya kalau misalnya kita lihat di topologi itu adalah 20.1. Berarti di sini juga 20.1. Kemudian DNS-nya kita samakan aja. Nah, kemudian start IP address-nya itu adalah dari 20.1.2 ya. Berarti dari IP 2 sampai seterusnya. Sedangkan untuk maksimum number of user kita samakan aja. Oke. Nah, kalau misalnya kalian tinggal klik di bagian ADD gitu ya. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi DHCP server dengan menggunakan komputer server sudah selesai dilakukan. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita remote ke MLS-nya dulu, yaitu dengan menggunakan kabel konsol tentunya. Klik kanan, kemudian pilih RS232, kemudian klik kanan di MLS-nya, pilih yang konsol. Oke, nah kalau misalnya udah, kita tinggal remote aja dengan menggunakan terminal. Oke. Nah, kalau misalnya udah sampai sini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita konfigurasi DHCP server untuk interface yang mengarah ke komputer server gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di topologi itu adanya di gig 0/2 gitu ya. Berarti kita masuk dulu ke global config. TGig 0/2 ya. Oke. Nah, kemudian di sini karena dia menggunakan MLS, berarti kita harus menonaktifkan fungsi switch di dalam interface-nya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah no switch port gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini interface yang tadinya masuk ke dalam grup switch itu akan dilepas menjadi interface biasa gitu. Nah, selanjutnya adalah kita setting IP DHCP di interface tersebut. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah IP address DHCP gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita tunggu sampai si MLS ini akan mendapatkan IP address dari DHCP server gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si MLS sudah mendapatkan IP address-nya dari komputer server gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum mendapatkan IP address dari komputer servernya, MLS ini belum dapat IP address dari komputer server, kalian harus pastikan dulu IP address yang ada di komputer server kalian sudah tersetting gitu ya. Jangan sampai kalian lupa untuk menyeting IP address di komputer servernya. Karena ini akan berakibat bahwa si komputer ini tidak akan bisa mengirimkan paket DHCP ke MLS-nya
gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengecekan apakah si MLS ini benar-benar sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu dengan menggunakan perintah IP do esa IP intbr gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek di sini bahwa interface gigabit 0/2 itu sudah mendapatkan IP address-nya, yaitu 11.11.11.1 gitu, dengan menggunakan DHCP gitu ya. Nah, itu adalah cara konfigurasi untuk DHCP client di interface di MLS gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan fungsi routing, di mana supaya si komputer server ini bisa mengenali network yang ada di bawahnya gitu ya, melalui MLS. Kalau misalnya tidak melakukan konfigurasi routing di MLS, otomatis si DHCP server ini tidak akan mengenali network yang ada di bawahnya. Dengan begitu, network yang ada di MLS ya. Dengan begitu berarti si komputer server ini itu tidak akan bisa mengirimkan paket DHCP ke network yang ada di bawah MLS gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya routing. Nah, cara melakukan konfigurasinya yaitu tinggal kita aktifkan fungsi routingnya. Nah, caranya yaitu yang pertama kita exit dulu ya. Exit. Kemudian kita aktifkan dengan perintah IP routing. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan IP routing terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung aja gitu ya? Nah, karena di sini MLS sebenarnya hanya bertindak sebagai switch biasa, bukan sebagai routing gitu. Nah, untuk itu supaya fungsi routingnya ini bisa aktif di MLS, kita harus mengaktifkan fungsi routingnya di MLS tersebut gitu, supaya routingnya ini, konfigurasi routing ini bisa berjalan gitu ya, supaya si networknya itu bisa di-advertise atau bisa dikenali ke jaringan yang satunya gitu. Makanya kita harus mengaktifkan. Beda dengan si router. Kalau router itu kita tidak perlu lagi mengaktifkan fungsi routingnya, karena memang router itu dikhususkan memang sebagai routing gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita aktifkan untuk DHCP relay di MLS. Nah, caranya kita masuk ke dalam interface masing-masing VLAN ya. Nah, di sini jangan lupa ya, kalian harus melakukan konfigurasi interface VLAN agar bisa dimasukkan IP address-nya gitu, supaya bisa dijadikan gateway untuk setiap masing-masing VLAN gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN 10 dulu misalnya. Interface VLAN 10 gitu ya. Nah, cara untuk konfigurasi DHCP relay-nya yaitu dengan menggunakan perintah IP helper address gitu. Nah, di sini kalian masukkan IP helper address-nya itu kemana gitu ya. Nah, karena yang bertindak sebagai DHCP server itu adanya di IP 11.11.2, berarti di sini untuk IP helpernya itu adalah IP DHCP servernya, yaitu 11.11.2 gitu ya. Berarti di sini kita masukkan 11.11.2 gitu. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu ya kita masuk ke interface VLAN 20 dengan melakukan konfigurasi yang sama. Interface VLAN 20, kemudian IP helper address 11.11.11.2 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter. Nah, dari sini konfigurasi sudah selesai. Nah, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengetesan nih, apakah masing-masing komputer yang di masing-masing VLAN itu akan mendapatkan IP address sesuai dengan networknya gitu ya. Nah, caranya ya kita remote aja ke PC 1, kita double klik, kemudian kita masuk ke IP configuration. Nah, ini kita statikan dulu, kemudian kita klik DHCP untuk melakukan requestnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP di PC 1 itu adalah 192.168.10.2, di mana IP tersebut adanya di VLAN 10 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat networknya itu adalah 192.168.10.0/24 gitu. Nah, kita lakukan percobaan lagi di PC 2. Apakah dia akan mendapatkan IP address yang sama atau enggak gitu ya, IP network yang sama atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat juga sama gitu ya, yaitu dia mendapatkan IP address 192.168.10.3. Bagaimana dengan PC yang selanjutnya, PC 5 gitu. Kita tes lagi apakah dia akan mendapatkan IP
address yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat IP address-nya juga sama gitu ya, yaitu 192.168.10.4 gitu. Lalu bagaimana dengan dengan PC yang berada di VLAN yang lain, yaitu VLAN 20? Nah, di sini bisa, kalau misalnya kita klik di bagian PC 3, kemudian desktop, IP configuration, kemudian pilih DHCP, dan kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP address dari PC 3 yaitu 192.168.20.2, di mana IP tersebut termasuk ke dalam network di VLAN 20 yang kita setting, yang kita konfigurasi di server DHCP. Bagaimana dengan PC 4? Nah, PC 4 tentunya juga akan mendapatkan IP address yang sama juga gitu, yang satu network juga, yaitu 192.168.20.3 gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yang PC 6 apakah mendapatkan IP address yang sama? Nah, di sini kita coba dan ternyata dia juga mendapat IP address yang sama juga gitu, sesuai dengan networknya. Oke. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk konfigurasi DHCP relay yang merelaykan IP address, IP request, request IP address dari PC ke komputer server sudah selesai dilakukan dan berhasil dilakukan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.